Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wuri Antika di Positif Podcast Sekolah Inspiratif SMK Negeri 1 Seperti Surabaya. Dalam segmen Jejak Alumni, Tips and Trik Beasiswa Kuliah dan Menjadi Duta Bahasa Seprovinsi Lampung. Kak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dan kakak siapa? Bisa dikenalkan dulu, Kak. Saya Dian Puspita Adelia Putri, biasanya dipanggil Dian, alumni SMK Negeri 1 Seperti Surabaya tahun 2022. Oh nih Kak, jurusan dulunya itu waktu sekolah di sini apa Kak? Jurusan multimedia. Nah terus akhir-akhir ini kegiatannya apa aja nih? Akhir-akhir ini kegiatannya saya fokus kuliah satu, masih semester 5 juga di kampus Institut Maritim Prasetya Mandiri. Di sana saya ngambil jurusan akuntansi. Kenapa sih Kak? Kan waktu dulu kan kakak di jurusan multimedia nih. Ya. Terus sekarang kenapa milih jurusan akuntansi? Karena dengan jurusan akuntansi ini saya tuh bisa mengeksplor hal-hal baru apa yang belum pernah saya pelajari dulunya di waktu SMK. Mungkin dengan jurusan akuntansi ini saya akan mendapatkan banyak wawasan lagi dan prospek pekerjaannya kan juga luas. Boleh diceritakan Kak gimana bisa menjadi seorang duta bahasa seprovinsi Lampung? Boleh. Untuk menjadi duta bahasa seprovinsi Lampung itu tidak mudah ya, karena kita melewati banyak proses dan banyak tahapan. Melewati 5 bulan. Cukup lama ya guys ya? Ya cukup lama. Dalam 5 tahapan tersebut itu banyak sekali rintangan, banyak sekali tahapan yang mungkin menguras waktu, menguras tenaga dan menguras pikiran, menguras uang juga ya buat transportasinya kita ke tempat tersebut. Untuk tahapannya itu yang pertama itu ada seleksi berkas ya. Kita harus mengumpulkan berkas, harus ngisi form pendaftaran dulu dan harus menyiapkan apa saja sih yang diperlukan untuk pendaftaran duta bahasa tersebut. Selain itu kan banyak Kak persaingan-persaingan dari kuliah universitas lainnya gitu. Yeah. Nah, terus tuh apa sih Kak tantangan yang Kakak hadapi dalam mempromosikan bahasa dan budaya di Lampung? Tantangan yang untuk mempromosikan bahasa di Lampung ya, karena sekarang ini kita anak muda atau Gen Z lebih tepatnya itu banyak yang sudah suka mencampur kode antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Contohnya menggunakan kata which is dan lain-lain itu dalam pembahasannya. Sebenarnya untuk melestarikan bahasa Indonesia atau bahasa daerah itu dimulai dari diri kita dulu. Untuk sebagai contoh, salah satu contohnya di lingkungan sekolah. Nah, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kakak tadi kan bilangnya katanya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu contohnya seperti apa Kak? Bahasa Indonesia yang baik itu bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan lawan bicaranya. Seperti aku bicara sama kamu ini ya, bisa pakai kata-kata gue atau lo. Kalau bicara sama guru atau bicara sama orang yang lebih tua dari kita itu bisa baca aku atau kamu. Kan kalau ngomongnya gue lo tuh kan gak sopan ya. Yeah. Nah, bahasa Indonesia yang baik dan benar itu, yang benar itu bahasa Indonesia yang menggunakan kaidah atau kata baku gitu. Nah, PBI. iya. Nah, ini kan podcast ya. Iya. Kata podcast itu bahasa Indonesia bakunya apa? Tahu nggak? Nggak tahu Kak, apa sih? Emang kebanyakan orang sekarang itu lebih sering menyebutkan dengan kata podcast ketimbang kata siniar. Yang bakunya itu siniar ya. Sebagai duta bahasa ini sebenarnya kita sebagai contoh, karena banyak sekali orang-orang atau kaula muda saat ini yang sering menggunakan kata podcast ketimbang dengan kata siniar. Itu bahasa bakunya itu siniar ya, bahasa yang benarnya itu siniar. Nah, karena kaula muda saat ini itu tergerus oleh zaman, lebih suka menggunakan bahasa asing, contohnya seperti podcast tadi. Salah satu contohnya di Malaysia. Di Malaysia itu bahasa Malaysia itu bahasa daerahnya sudah mulai punah karena tergerus oleh zaman. Karena masyarakat di Malaysia itu lebih sering menggunakan bahasa yang gaul lah, bahasa asing dibandingkan bahasa daerahnya. Nah, kita sebagai anak muda atau generasi Gen Z ya harus melestarikan bahasa Indonesia seperti Trigata Bangun Bahasa.
Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda atau Gen Z harus mengutamakan atau mensosialisasikan bahasa Indonesia, bahwasannya penggunaan bahasa Indonesia itu wajib kita lestarikan atau wajib kita utamakan dibandingkan bahasa yang lain. Yang pertama itu mengutamakan seperti Trigata Bangun Bahasa ya. Yang pertama mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Jadi yang harus kita utamakan terlebih dahulu yaitu bahasa Indonesia di kalangan masyarakat sekarang yang sudah banyak mencampur kode antara bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Contohnya ya podcast tadi ya, bahasanya itu kan jarang pernah dengar nggak kata podcast itu siniar? Belum kan? Baru pertama kali kan podcast itu siniar. Nah, buat yang jajanan itu kata bakunya tuh kudapan. Jajanan? Ya, kudapan. Pernah dengar nggak? Belum? Pernah sih. Nah, itu kudapan. Kata bakunya kudapan ya. Nah, apa sih Kak tantangan yang Kakak hadapi dalam mempromosikan bahasa dan budaya Lampung? Tantangannya yang saya hadapi untuk mempromosikan bahasa di kaula muda saat ini itu banyak sekali tantangannya. Satu, banyak kaula muda saat ini yang lebih suka menggunakan bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia. Padahal kita tuh sebagai anak muda harus mengutamakan bahasa Indonesia daripada bahasa asing. Kita boleh menguasai bahasa asing, tapi yang lebih utama itu bahasa Indonesia. Karena Trigata Bangun Bahasa itu yang pertama mengutamakan bahasa Indonesia, yang kedua melestarikan bahasa daerah, yang ketiga menguasai bahasa asing. Apa sih Kak tantangan yang Kakak hadapi dalam mempromosikan bahasa dan budaya Lampung? Tantangan yang saya hadapi dalam mempromosikan bahasa dan budaya Lampung yaitu anak muda zaman sekarang sih, atau apalagi generasi Z. Itu menjadi salah satu tantangan terbesar karena jika kita tidak memulai dari diri kita untuk membiasakan mengutamakan bahasa Indonesia, itu mereka tidak akan juga terbiasa karena sebagai duta bahasa, sebagai contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik itu di lingkup pendidikan maupun lingkup luar pendidikan. Bagaimana sih Kak berencana berkolaborasi dengan instansi atau lembaga lain dalam upaya pengembangan bahasa ini? Dengan mengajak instansi atau sekolah-sekolah berkolaborasi kepada duta bahasa untuk mengutamakan bahasa Indonesia, karena bahasa adalah salah satu alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengutamakan bahasa Indonesia, kita sebagai generasi muda ini mampu untuk mengupayakan pengutamaan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Nah, untuk cara Kakak untuk mengajak generasi muda zaman sekarang nih untuk lebih mencintai dan melestarikan bahasa daerah ini bagaimana Kak? Dimulai dari diri kita dulu. Diri kita mencontohkan kepada generasi muda bahwa penggunaan bahasa Indonesia itu sangatlah penting. Jadi penggunaan bahasa Indonesia terlebih dahulu, baru kita melestarikan bahasa daerah dan penggunaan bahasa asing. Bisa juga kita membuat konten edukasi, bisa diupload ke TikTok atau Instagram atau media sosial lainnya. Dengan membuat konten TikTok tersebut atau konten media sosial tersebut, kita bisa mengajak generasi muda atau Gen Z ini agar mereka tuh tahu, oh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu baik ya, bagus ya gitu. Jadi kita sebagai contoh. Setelah itu apa sih Kak strategi Kakak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya generasi muda tentang pentingnya bahasa dan sastra? Duta bahasa kan sebagai contoh. Jadi kita tuh sebagai wadah untuk mensosialisasikan penggunaan bahasa maupun di ruang publik maupun di ruang umum. Nah, banyak orang yang kurang paham tentang penggunaan bahasa. Banyak juga yang kurang tahu. Contohnya podcast ya. Podcast itu sebenarnya bahasa bakunya itu siniar. Nah, kebanyakan orang menyebut podcast itu dengan kalimat podcast, bukan kalimat siniar. Maka dari itu, podcast itu kan bahasa asing. Nah, dari bahasa asing tersebut, banyak generasi muda yang mulai tergerus oleh perkembangan bahasa asing. Bukan mengutamakan bahasa Indonesia, kan bahasa Indonesia siniar. Nah, contohnya lagi, ada di negara Malaysia. Negara Malaysia itu banyak warga negara Malaysia itu yang menggunakan bahasa asing ketimbang bahasa daerahnya. Apa langkah yang
akan kakak lakukan untuk mempromosikan penggunaan bahasa daerah di masyarakat? Untuk melestarikan bahasa daerahnya dengan dimulai dari diri kita membiasakan berbicara dengan bahasa daerah ketika bersapa dengan teman ataupun di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan yang kita sedang berkumpul dan berbicaranya menggunakan bahasa daerah. Baik, apa sih Kak pendapat Kakak tentang pentingnya pembelajaran bahasa asing di samping pelestarian bahasa daerah? Bahasa asing tuh perlu, penting juga, karena di zaman sekarang penggunaan bahasa asing di lini luar, maksudnya kayak kita berbicara dengan bule, kita berbicara di luar negeri ataupun di lingkungan kuliah ataupun di lingkungan sekolah yang ada pelajaran bahasa Inggris, itu penting dipelajari karena bahasa Inggris juga itu bahasa yang sekarang sudah tidak asing ya, bahasa modern, bahasa yang mungkin banyak orang itu sudah ngerti dengan pembicaraan atau kata-kata bahasa Inggris yang harus kita pelajari. Selain itu kan bahasa Inggris kan suatu bahasa internasional ya Kak ya? Ya, betul. Apa Kakak memilih duta bahasa daripada duta-duta yang lainnya Kak? Karena duta bahasa itu tempat yang bagus untuk kita berkembang, untuk kita mengembangkan potensi yang ada diri kita, untuk tempat di mana kita tuh belajar tentang banyak hal dan kita bisa menemui orang-orang hebat dalam duta bahasa ini. Terus harapan apa sih Kak untuk duta bahasa? Semoga duta bahasa makin keren, duta bahasa makin kompak, dan duta bahasa bisa makin maju ke depannya. Motivasinya nih Kak untuk generasi muda dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar. Ayo generasi muda, kita utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Aku duta bahasa loh, kamu kapan? Satu kata nih Kak untuk duta bahasa. Makotanding. Apa saja sih Kak tips and trick untuk mendapatkan beasiswa kuliah? Tips and triknya untuk mendapatkan beasiswa kuliah, yang pertama kita harus mencari informasi beasiswa apa aja yang mau kita ambil. Misalkan kita mengambil beasiswa KIP kuliah atau beasiswa unggulan, kita harus mempelajari syarat apa yang ada di beasiswa tersebut agar kita bisa melengkapinya. Yang kedua yaitu menjaga nilai akademik. Nilai akademik itu sangatlah penting atau yang paling utama. Kita harus konsisten nilainya dari semester 1 sampai semester 5 untuk distorkan menjadi salah satu syarat untuk beasiswa. Yang ketiga, kita tuh harus sering-sering latihan esai untuk pendaftarannya. Biasanya kan ada tes tertulis maupun non tertulis gitu kan. Untuk selanjutnya itu untuk beasiswa itu kita harus update informasi. Kita harus cari-cari informasi beasiswa ini dibukanya kapan, mulai kapan, dan akhir penutupannya itu kapan. Untuk selanjutnya yaitu kita harus aktif juga di organisasi di sekolah atau organisasi luar sekolah dan ikut lomba-lomba. Untuk selanjutnya dukungan dan rekomendasi dari guru-guru di sekolah. Kita harus mencari dukungan dari guru-guru sekolah atau rekomendasi dari teman-teman kita. Ini ada beasiswa ini bagus, ayo kita daftar. Gitu juga bisa jadi. Itu aja sih tips and triknya untuk pendaftaran beasiswa kuliah. Semoga membantu. Aku ada satu pantun nih, boleh nggak? Apa tuh Kak? Boleh? Hidup sendirian tanpa kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Sama-sama Kak. Terima kasih atas trik and tipsnya untuk mendapatkan beasiswa kuliah. Sama-sama. Sampai jumpa. Itu tadi obrolan-obrolan kita seputar Duta Bahasa Provinsi Lampung. Saya Wuri Antika. Sampai bertemu di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.